Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Agung Darussalam Cilacap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Yakinlah bahwa kemuliaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba mulia kelak di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kemuliaan semu, mulianya seorang hamba di hadapan sesama hamba. Dan mulia yang hakiki di hadapan Sang Khalik adalah ketika seorang hamba mampu menjadi hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu sekalian yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa kepadaku. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, husnul khotimah, akhir kehidupan kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah, berintrospeksi diri tentang begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah curahkan kepada kita. Tetapi ada kalanya kenikmatan yang agung, yang besar itu tidak dianggap sebagai satu nikmat yang luar biasa. Apa yang saya maksud adalah apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi ma'an katsirin nas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang begitu banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu menyadari bahwa kenikmatan, rizki bukan hanya terdiri dari berupa materi, berupa harta, berupa gedung yang megah, investasi di mana-mana, kemuliaan hidup yang tidak terbatas. Akan tetapi ketika harta kita miliki, ketika jabatan sudah kita raih, ketika kenikmatan demi kenikmatan sudah Allah berikan kepada kita tanpa dibarengi dengan kesehatan, maka kenikmatan yang dahsyat itu tidaklah berarti. Maka kesempatan yang sangat baik ini mengingatkan kepada diri saya sendiri tentang arti penting mensyukuri nikmat sehat. Bahwa kesehatan adalah sesuatu yang banyak sekali dilupakan oleh sebagian besar manusia. Begitu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi saudara-saudara, bagi para jamaah, saudara-saudara kita yang belum beruntung
diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan hidup oleh Allah berupa materi. Ketika sudah diberikan kesehatan, mari jaga kesehatan itu, mari kita syukuri kenikmatan sehat itu untuk memperbanyak amal. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersyukur atas segala limpahan yang bukan hanya berupa materi tapi kesehatan. Sekali lagi, kesehatan. Sebab dengan sehat, terlebih sehat jasmani dan rohani, akan menjadikan kita mudah untuk bertakarub kepada Allah, mudah kita untuk bertakarub, bersilaturahim dengan sesama hamba yang lain, mudah untuk kita bisa bercengkrama, menjalankan kehidupan yang harmonis dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita, dengan lingkungan kita. Dan dari sehat itulah kemudian kita akan bisa merancang kehidupan demi kehidupan yang lebih baik masa depan. Mari kita syukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian waktu luang. Begitu banyak orang zaman sekarang sibuk mengurusi berbagai kegiatan yang bersifat duniawi. Bekerja 1 kali 24 jam, bekerja 1 sampai 2 jam dalam 1 hari. Ada kalanya manusia sudah capek ketika untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang sampai hari ini masih diuji dengan belum adanya pekerjaan, belum adanya kesempatan untuk bisa bekerja menjadi orang yang bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya, ada waktu luang dengan keluarga, mari kita luangkan waktu untuk keluarga kita, luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku Tuhanmu adalah tergantung dari persangkaan hamba-hambaku. Kalau kita mengira bahwa Allah itu dekat kepada kita, maka yakinlah bahwa Allah juga akan lebih dekat kepada kita. Tapi kalau kita mengira, seorang hamba mengira bahwa Allah itu jauh, maka Allah juga akan menjauh. Maka di waktu luang, berzikirlah kepada Allah, mengingat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, luangkan untuk tubuh kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang belum sempat kita kunjungi silaturahim. Maka dengan itu kita sama dengan mensyukuri segala nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Anda ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.